Ini memang tantangan masa kini ya. Teknologi berubah sangat cepat, bisnis berubah sangat cepat. Udah gitu juga bisnis model juga berubah sangat cepat. Tidak ada jalan lain teman-teman semuanya. Tetap alert, tetap memperhatikan apa yang kejadian di dunia luar dan tetap upayakan belajar gitu ya. Nah, dengan cara begitu mudah-mudahan bisa diikuti. Ini pengalaman saya pribadi, anak saya begitu, bikin skripsi setahun nggak selesai-selesai. Saya ajak dia berpikir, 5 tahun lagi jadi apa? Nah, waktu itu dia bilang, saya 5 tahun lagi punya bisnis. Oke, bisnisnya udah diurus orang lain. Ya saya hanya bangun aja, setelah saya bangun nanti saya tempatkan orang lain untuk urus bisnis saya, katanya gitu. Untuk bisa bikin bisnis, apa yang harus dilakukan? Wah, saya harus kerja dulu. Karena aku nggak kerja, saya nggak punya kemampuan marketing, saya nggak punya kemampuan manajemen. Untuk bisa manajemen marketing terus gimana? Waduh, saya harus kerja harus punya ijazah aja, harus lulus dulu. Jadinya males-males selama setahun. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, dia bilang oke, setelah bapak suruh saya bayangkan saya tidak mau kehilangan bisnis saya mau capai itu. Untuk mencapai harus kerja, untuk kerja harus skripsi. Mulai hari ini saya bikin skripsinya. 6 bulan kemudian dia lulus. Kita kerja mulai dari paling bawah. Untuk paling bawah apa yang harus dilakukan? Pengetahuan teknis dulu, leadership, terus people management, skill tuh belakangan datangnya. Tapi yang pertama skill teknis dulu. Kalau kerja sekarang kuliahnya di akuntansinya harus jago. TI harus jago TI-nya. Sistem informatika, orang IT harus jago IT-nya. Itu dulu. Nah, nanti pelan-pelan kemampuan tadi itu dipakai di kantor sehingga mulai terasah dan mulai biasa kerja. Setelah itu pelan-pelan gabunglah dengan ilmu yang lain. Ada nggak beda skill menjadi seorang profesional dan menjadi seorang entrepreneur sebenarnya? Dua-duanya memang perlu mempunyai kemampuan leadership, kemampuan memahami pasar, kemampuan juga proses yang gitu-gitu. Cuma ada bedanya. Kalau profesional itu biasanya karena memasuki perusahaan yang sudah mapan, anak-anak muda perlu untuk siap belajar. Dan siap belajar, siap mengisi dan pelan-pelan mengisi dalam sekali gitu satu bidang dimulai dulu. Itu mungkin bidang kedua gitu ya. Tapi kalau itu entrepreneur yang langsung memiliki perusahaan tidak bisa siap belajar, harus siap praktek langsung sambil belajar. Dan itu tidak bisa selalu dalam satu bidang, harus menguasai beberapa bidang sekaligus gitu. Itu bedanya. Kedepannya saya pikir teman-teman lah yang akan menggantikan kami-kami yang sekarang ini sudah mulai menua, sudah mulai pensiun gitu ya. Untuk itu siapkanlah diri. Saya selalu bilang jangan belajar jadi pemimpin setelah jadi pemimpin. Siapkanlah diri sebelum menjadi pemimpin sehingga pada saatnya memimpin udah siap. Itu dulu. Saksikan webinar berkualitas lainnya hanya di Kubisa.